Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita, Bolang Project. Kali ini kita akan mengaplikasikan bubur kohe ke tanaman secara berkala, terutama tanaman yang di dalam pot. Apa itu bubur kohe? Tonton video kami sampai habis. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bubur kohe ini fermentasi kotoran kambing yang dicampur dengan EM4 selama 45 hari. Namun semakin lama kita fermentasi, ini nanti semakin bagus. Seperti inilah kondisinya ya. Ya, kita aduk-aduk dulu ya. Mantap ya. Petani jangan takut jijik ya. Lomak kawan-kawan. Mantap. Aromanya ya krok sedikit-sedikit melo lah gitu. Selemet-selemet syahdu. Ya, cara pembuatannya ya, kita masukkan ke tempat ini, ke wadah ini, kohe kambing yang masih basah. Karena kalau masih basah itu mudah menjadi bubur. Namun kalau yang sudah kering, serintil yang sudah kering itu biasanya keras. Ya, kalau nanti kita rendam dalam jangka waktu yang lama itu susah terurai ya, susah jadi bubur. Makanya upayakan kita cari yang kotoran kambing yang masih baru. Jadi bukan hanya kotoran kambing yang bisa difermentasi seperti ini. Ya, contohnya kotoran lembu dan kotoran unggas. Kalau saya pribadi, karena di sini kotoran kambing mudah didapat dan nggak jauh pun dari rumah, mungkin teman-teman sering tuh kita buat video masuk suara be ya, seperti itulah. Karena dekat, makanya yang kita gunakan kotoran kambing dengan catatan kotoran kambing yang masih baru. Jadi kita masukkan kotoran tadi ke dalam wadah, separuh dari wadah ya, separuh dari wadah ya. Misalnya kita pakai drum ataupun tempat yang lain, tuh biasanya kalau saya tuh kita separuh dari wadah. Setelah kita masukkan kotoran kambing tadi yang masih baru kita masukkan EM4. Setelah itu kita rendam dengan air. Cara kita ini sangat sederhana sekali, mudah membuatnya. Jangan lupa setelah kita masukkan kotoran kambing tadi, kita rendam, kita kasih EM4 dan kita tutup. Usahakan kita membuat ini di tempat teduh ya, di tempat teduh, jangan terpapar matahari. Kenapa? Nanti bakteri itu mati ya, bakteri EM4 tersebut. Karena EM4 itu nanti itulah yang pengurai kotoran kambing tadi. Jadi kita taruh di tempat yang teduh. Ya macam begini, kita taruh bawah pohon kelapa dan kita tutup dengan yang terpal ya. Mari sama-sama kita aplikasikan ya. Biasanya kalau masih baru seperti ini, itu kohenya itu sangat kental ya. Buburnya ini sangat kental. Makanya kita nanti campur dengan air ya. Botol-botol lomak kawan-kawan, mantap. Langsung saja kita aplikasikan ke tanaman ya. Oke.
aplikasinya ya itu sesuai kondisi tanaman ya. Dengan kondisi pokat seperti ini kita biasanya itu kita kocor 4 liter ya. Jadi kita aplikasinya kita biasanya pohon seperti ini, kondisi seperti ini kita kocor 4 liter ya. Kita sesuaikan dengan kondisi tanaman. Bukan manusia aja yang butuh bubur ya, tanaman juga butuh. Kenapa? Kalau diproses seperti bubur seperti ini itu mudah diserap oleh tanaman ya. Makanya kita selalu memberikan bubur kohe ini pada tanaman. Kita aplikasikan bubur kohe ini ke tanaman itu secara berkala ya. Ya karena ini bahan organik, sebenarnya itu semakin banyak itu semakin bagus. Namun yang kebiasaan kita di sini, ini kita lakukan per 1 minggu sekali ya. Kita harus jaga kesehatan tanaman ya. Jadi kalau kita menggunakan pupuk kimia, itu tanaman nanti tidak tanaman. Makanya aplikasi bubur kohe ini itulah sangat tepat sekali. Jadi dengan kondisi pot yang seperti ini kita biasa menggunakan 2 liter ya. Kita aplikasikan, kita berikan bubur kohe ini 2 liter ya. Jadi biasanya 1 minggu 3 hari ya, 3 hari setelah kita kocor dengan bubur kohe itu nampak ya, nanti tanaman daunnya mengkilat ya. Nah ini sama ya, sama yang di samping kita tadi. Ini kelapa pandan wangi ya, bahan dari teman. Kebetulan ini memang cabang 2 ya, tunasnya, mata tunasnya itu 2. Jadi karena unik ya, jadi kita buat bonsai ya. Nah jadi teman-teman, jadi tempat gayung ini, gayung ya, kalau di sini gayung ya, ini ada ukurannya ya. Ini dia 500 cc ya, jadi setengah liter ya. Jadi kalau 4 gayung ini berarti 2 liter. Namun itu nggak jadi patokan ya kawan-kawan, karena ini bahan organik ya, jadi semakin banyak itu semakin bagus. Kondisi ini jambu ya, jambu yang sudah kita modifikasi ya. Ini awalnya dulu bonggolnya ini jambu madu ya, jambu madu, baru kita dongkel, kita masukkan pot. Setelah tunas kita sambung ya, jadi kita sambung dengan jambu kancingnya. Ada yang menyebut jambu kancing dan ada yang menyebut jambu berte ya. Nah, kondisinya cantik ya kawan-kawan, sudah berbuah ya. Nah, seperti ini ya. Bawa lagi ya. Nah, jadi tanaman ini walaupun tanahnya sedikit, nah, dengan kondisi batang yang besar ya, nah, gaya bonsainya dapat ya, bonsai tanaman buah ya. Jadi setelah kita bongkar, kita masukkan ke dalam pot. Setelah tunas kita sambung ya. Nah, ini nampak ya sambungannya.
Jadi untuk menjaga kesehatan tanaman ini, kita selalu kocor dengan bubur kohe itu 1 minggu sekali dengan takaran 4 liter air. Di sini kalau yang khusus jambu ini kita tidak sama sekali tidak menggunakan pupuk kimia. Kenapa? Karena kita takut, karena ini dongkelan ya, dongkelan pohon jambu yang sudah besar. Jadi kita tetap menggunakan yang organik seperti bubur kohe ini ya. Jadi tampilannya sangat menarik ya. Jadi nanti kalau sudah diganti pot batu, kita taruh pajang depan rumah, kesannya eksotik ya. Walaupun jambu kancing, cuma warnanya ini sangat menarik sekali. Nah, dan ini yang bawah ini kita sambung dengan jambu air kancing ya, putih, yang putih ya. Itu kawan-kawan kadang-kadang bilangkannya itu jambu mutiara. Ini daunnya udah beda ya. Tapi namun ini yang putih belum berbuah ya, karena belakangan, ini belakangan sambung. Kalau yang atas ini yang merah ini duluan sambung kemarin, karena ini yang sambung duluan, baru muncul tunas ini di sini, kita sambung yang putih. Jadi kalau kawan-kawan ada batang-batang jambu air apa saja, kira-kira entah mau buat rumah lokasinya dibongkar, jangan dibuang, sayang. Kita manfaatkan jadinya seperti ini. Jadi mempunyai daya tarik tersendiri ya, eksotik. Nanti berbuah, batangnya besar, kaki-kakinya cakep ya. Jadi kayak bonsainya dapat. Ini semua tanaman di sini yang tabulapot pada umumnya kita selalu kocor dengan kohe ya. Nah, kebetulan di sini serba merah ya. Ini nanas merah, berbuah ya, walaupun di polybag ya. Cakep kawan-kawan. Jadi kalau misalnya tampilan di gini ya, kita ada pot yang bagus, kita taruh pot, dipajang di teras-teras rumah, itu pun cakep sekali. Jadi ada nilai tersendiri ya, karena warnanya itu ngejreng ya. Kawan-kawan ya, hasilnya jelas ya. Seperti inilah ya, seperti ini aplikasi kita, aplikasi bubur kohe secara berkala. Ini sangat efektif sekali, terutama tanaman yang di dalam pot. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.